Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dr. Lukman Munawar Fauji SIP MSI, adalah dosen tetap di program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Ahmad Yani semenjak tahun 2015. Saya adalah pengampu mata kuliah pemerintahan daerah di program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani. Melalui kesempatan yang baik ini, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKTPT, izinkan saya menyampaikan kegiatan pembelajaran mata kuliah pemerintahan daerah, yang mana mata kuliah pemerintahan daerah ini merupakan mata kuliah yang berada di program studi ilmu pemerintahan FISIP Unjani. Dalam proses penyusunannya, kegiatan mata kuliah ini sesuai dengan dinamika keilmuan yang ada serta adanya pengembangan berbasis kepada kurikulum OBE. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran mata kuliah pemerintahan daerah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery diartikan memiliki sebuah cara ataupun pemilihan metode yang digunakan, serta penempatan proses pembelajaran dan juga pemilihan strategi penyampaian dalam kegiatan mata kuliah pemerintahan daerah yang ada. Di antaranya, melakukan metode ceramah, presentasi, serta pemanfaatan video interaktif. Yang kedua, terdapat kegiatan yang bersifat interaksi, yaitu diharapkan mampu membuat kegiatan komunikasi yang berdampak dua arah mahasiswa dengan dosen, yang mana hal ini diharapkan field of experience dan frame reference dari mahasiswa dan dosen betul-betul memiliki dampak dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah pemerintahan daerah di FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, sebuah proses asesmen ataupun proses evaluasi kegiatan penilaian menjadi salah satu cara untuk melihat tolak ukur capaian pembelajaran, melihat tolak ukur capaian pembelajaran mata kuliah serta materi yang telah diberikan dosen kepada mahasiswa. Hal ini dilakukan secara terstruktur, mulai dari kegiatan yang berdampak dari setiap pertemuan, kemudian kegiatan di tengah semester serta di akhir semester. Asesmen ini harapannya untuk bisa memperkuat kegiatan pembelajaran sehingga benar-benar berdampak pada sifatnya. Adapun kegiatan mata kuliah pemerintahan daerah ini dengan RPS sebagai berikut. Adapun deskripsi dari mata kuliah pemerintahan daerah ini, yang mana mata kuliah ini membahas secara komprehensif teori, konsep, regulasi, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, struktur organisasi pemerintahan daerah, kebijakan publik lokal, hingga dinamika sosial politik dengan penekanan diberikan pada analisis yang bersifat kritis terhadap implementasi, desentralisasi, dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusan dari prodi yang relevan. Pertama, menguasai konsep teoritis pemerintahan, administrasi publik, dan juga otonomi daerah. Kedua, kemampuan untuk menganalisis fenomena pemerintahan berdasarkan pendekatan ilmu pemerintahan. Yang ketiga, mampu menyusun gagasan dan solusi kebijakan dalam konteks pemerintahan daerah yang ada, serta mampu bekerja secara kolaboratif, bertanggung jawab dalam analisis kebijakan lokal. Adapun rumusan CPMK yang ada, CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis sistem hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji kebijakan desentralisasi dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Serta CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menyusun analisis terhadap permasalahan pemerintahan daerah yang bersifat kontemporer sesuai dengan isu yang ada. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan diawali dari pengantar apa secara filosofis pemerintahan daerah yang disampaikan dengan secara ceramah interaktif dan diskusi kelas, yang mana hal ini menjadi salah satu cara juga untuk asesmen, yaitu partisipasi dan kuis awal untuk mengetahui pendalaman materi mahasiswa di semester sebelumnya. Yang kedua, kita bersama-sama akan belajar dan sama-sama memahami untuk landasan filosofis
dan yuridis pemerintahan daerah itu seperti apa. Kemudian di pertemuan yang ketiga, kita akan berbicara tentang prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, yang mana hal ini disampaikan melalui diskusi kelompok dan simulasi yang ada. Tentu hal ini sangat menarik, dikarenakan otonomi daerah menjadi salah satu tren saat sekarang yang senantiasa digaungkan oleh pemerintahan, terutama untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Kemudian kita akan sama-sama belajar tentang tipologi serta struktur pemerintahan daerah sesuai dengan perkembangan dan aturan perundang-undangan yang baru. Di pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang sistem hubungan pusat dan daerah. Kemudian kita akan belajar tentang kewenangan pemerintahan daerah yang diatur, mana yang menjadi kewenangan milik pusat yang bersifat absolut ataupun pemerintahan yang tidak diberikan ke daerah, serta hak-hak yang dimiliki oleh daerah dan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren serta urusan pemerintahan pilihan lainnya. Di samping itu, kita akan bersama-sama belajar juga konsep dari pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah, yang kemudian kita akan melaksanakan asesmen serta penilaian di tengah semester. Kemudian kita bersama-sama akan belajar tentang pentingnya keuangan daerah dan dana transfer atau yang lebih dikenal dengan alur money follow function, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, kita akan belajar juga tentang kebijakan publik daerah. Diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk bisa memahami kebijakan. Sebagaimana kita ketahui, kebijakan pada hakikatnya dilahirkan untuk mengatasi permasalahan. Lantas, bagaimana kebijakan untuk potret di pemerintahan daerah? Kemudian kita akan belajar juga tentang kinerja dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah. Kita pun akan belajar tentang dinamika politik lokal dan pemerintahan daerah. Jelas hal ini menjadi salah satu potret lain dari pembelajaran pemerintahan daerah dengan kita melihat dinamika yang terjadi secara politik lokal dan di lingkup pemerintahan daerah. Kita pun akan belajar tentang konflik dan korupsi di pemerintahan daerah, bukan hanya berbicara permasalahan konflik, tapi juga kita berbicara tentang manajemen dan resolusi konflik yang terjadi di lingkup pemerintahan dan di daerah. Kemudian kita akan bersama-sama belajar juga tentang inovasi pemerintahan daerah atau yang lebih dikenal dengan best practice. Di samping itu, di akhir pertemuan ada sebuah kegiatan yang berupa proyek akhir, yaitu evaluasi pemerintahan daerah. Hal ini ditandai dengan presentasi studi dari masing-masing kelompok dan diakhiri dengan kegiatan asesmen di akhir semester. Adapun strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah pemerintahan daerah ini, yang pertama, problem based learning atau dikenal dengan PBL, yang kedua, collaborative learning, yang ketiga, ceramah interaktif, yang keempat, diskusi kelompok secara terstruktur, studi kasus, dan juga presentasi proyek. Di samping itu, terdapat metode penilaian dan juga komponen penilaian yang diatur sesuai dengan bobot penilaian yang ada. Dan untuk dukungan literasi, yaitu daftar pustaka, terdapat beberapa bagian, diantaranya dengan judul Local Power and Political in Indonesia. Kemudian yang kedua, otonomi dan pembangunan daerah. Yang ketiga, decentralizing governance, serta beberapa rujukan utama lainnya. Di samping itu terdapat aturan perundang-undangan serta rujukan kebijakan lainnya yang digunakan dalam kegiatan mata kuliah pemerintahan daerah ini dan juga didukung dengan beberapa rujukan media pendukung lainnya. Adapun hasil akhir dari kegiatan mata kuliah pemerintahan daerah ini berupa proyek akhir, yang mana mahasiswa membentuk kelompok dan juga melakukan analisis terhadap salah satu pemerintahan daerah dengan cara melihat berdasarkan RPJMD, Renstra, Renja, Lakip, dan juga Sakip untuk melihat indikator kebijakan publik, kinerja pelayanan, transparansi anggaran, serta inovasi layanan yang ada. Dan pada akhirnya akan menghasilkan laporan secara tertulis, infografik, dan juga presentasi yang ada. Adapun penyajian mata kuliah pemerintahan daerah ini akan saya sajikan melalui video kegiatan perkuliahan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan izin rahmat dan hidayahnya lah pada hari ini, pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih rekan-rekan, hari ini kita kembali di kelas untuk mata kuliah
pemerintahan daerah. Saya sebagai pengampu mata kuliah tersebut selalu mengajak kepada teman-teman, pada rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk senantiasa menjadikan setiap pertemuan adalah sebuah pemahaman baru, sebuah petualangan baru, terutama untuk mendapatkan pengamalan dan pengalaman, wabil khusus dalam ilmu pemerintahan. Sebelum dimulai kegiatan, mari kita bersama berdoa. Semoga kita diberikan kelancaran, diberikan keberkahan untuk keilmuan dan pembelajaran pagi hari ini. Baca doa dalam hati, disilahkan. Usai? Terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita akan kembali berbagi, kita akan kembali berdiskusi tentang satu hal yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan ilmu pemerintahan. Karena berbicara tentang ilmu pemerintahan, kita berbicara tentang pola, aturan, pengaturan, mengurusi negara, masyarakat, dan segala varian korelasi yang ada di dalamnya. Hari ini kita akan melihat tentang bagaimana prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Dua kalimat yang sangat menarik untuk didiskusikan berbicara tentang prinsip otonomi daerah dan juga desentralisasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana otonomi daerah dan desentralisasi. Nah, berbicara pertemuan sebelumnya, selalu saya mengingatkan jangan lupa teman-teman untuk mengisi daftar hadir di e-learning Sinau yang sudah saya tautkan juga dengan materi pembelajaran hari ini, termasuk untuk bisa saya melihat daftar hadir teman-teman mahasiswa semuanya. Pertama, kita akan berbicara tentang apa itu otonomi daerah, desentralisasi. Kita akan melihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang kedua, kita akan melihat dari alasan pendekatan secara filosofi keilmuan. Kemudian kita akan berangkat apa sih yang dimaksud dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Kemudian kita akan bersama-sama berdiskusi, hal ini menjadi bagian dari dinamika kelompok dan pada akhirnya nanti kita akan menyimpulkan, kita akan sama-sama berdiskusi apa pada akhirnya tujuan dari pembelajaran hari ini. Sesuai dengan RPS dan juga capaian pembelajaran yang sudah diberikan kepada teman-teman di awal pertemuan, kita akan melewati fase-fase tersebut. Kalau kita berbicara tentang otonomi daerah dan pemerintahan daerah, hal ini menjadi satu bahasan yang sangat menarik dalam ilmu pemerintahan. Kenapa? Karena kalau kita melihat otonomi daerah, kita akan berbicara tidak terlepas dari apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah. Ada DAOT, ada OTDA, ada daerah otonom, dan ada otonomi daerah. Kita tinggal di Cimahi, hal ini merupakan salah satu hasil dari konsep pembelajaran keilmuan maupun secara aturan, yaitu otonomi daerah dan daerah otonom. Bicara tentang otonomi daerah, sekarang kita melihat dari alasan filosofis, yuridis, sosial, dan juga psikologis. Kalau kita melihat hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan negara yang ada, terutama negara kita menganut negara yang bersifat kesatuan atau unitary state. Nah, dengan pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi ada yang menjadi domain pusat, ada yang menjadi domain daerah. Kemudian kita juga akan melihat peran dan fungsi pemerintahan dalam menciptakan kesejahteraan. Satu kata kunci yang menarik. Nah, di pertemuan sebelumnya, rekan-rekan masih ingat bagaimana kita berbicara tentang filosofi. Untuk apa sih hadirnya pemerintahan daerah? Untuk apa sih hadirnya otonomi daerah tersebut? Sebelum kita jauh berbicara desentralisasi, ada yang ingin memberikan insight di pertemuan sebelumnya? Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak untuk disampaikannya. Sebelum ini saya memperkenalkan diri, saya Nia Dewi Neonti, adalah rekan 14. Saya izin memberikan panalisis terkait dengan daerah. Terkait dengan otonomi daerah. Sebelumnya, otonomi itu sendiri kan berasal dari kata autos nih, nomos. Autos sendiri artinya sendiri, sedangkan nomos artinya peraturan. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan kalau misalkan otonomi daerah itu adalah suatu
suatu peraturan yang dibawakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana kemudian si kewenangan ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang akan dari daerah tersebut. Baik, kalau kita berbicara tentang otonomi daerah, sebagaimana tadi teman-teman sudah menyampaikan insight dari pertemuan kita sebelumnya, sebuah benang merah apa sebetulnya otonomi daerah dan juga hakikat keberadaan otonomi daerah itu untuk apa. Sekarang kita melihat otonomi daerah dan desentralisasi ini memiliki landasan yuridis dan filosofi. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Dan di pertemuan yang akan datang, kita akan sama-sama berbicara tentang tipologi dari pemerintahan daerah itu seperti apa. Sehingga jelas keberadaannya, pembelajaran hari ini memiliki kesinambungan antara pertemuan yang sebelumnya dan menjadi proses tahapan untuk pertemuan yang akan datang. Kemudian, kalau kita berbicara tentang pemerintah, pada hakikatnya pemerintah itu berarti body, badan, lembaga, orang, aparat, penguasa yang memiliki kekuasaan dalam tempo tertentu, dalam waktu tertentu, dan berbicara tentang kewenangan tertentu, pemerintahan. Kemudian yang kedua, pemerintahan itu mengandung arti proses, mekanisme, kemudian bicara tentang aturan formal dan undang-undang yang berlaku dalam suatu tataran pemerintahan yang ada. Kita ketahui bersama kalau berbicara tentang aturan yang berlaku, bicara tentang pemerintahan daerah diawali dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 dan saat ini kita berada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Perjalanan yang sangat luar biasa. Berbicara tentang pemerintah dan pemerintahan, pemerintah atau pemerintahan berasal dari kata to govern. Sementara kata perintah dalam pengertian umum dalam terjemahan yang ada dikatakan sebagai to order, to command, mengatur, mengurus, sehingga benar tadi adanya disampaikan bahwa hakikat pemerintahan sebagaimana Profesor Tadis Duhundraha menyampaikan 3 hal. Nilai hakiki yang ada itu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Nah, hanya yang membedakan ketiga domain tersebut mengarah kepada bagaimana pemerintah itu mampu menciptakan nilai kesejahteraan di masyarakat. Contohnya, teman-teman tentu suka menikmati layanan bukan? Datang ke perbankan, ke toko, membeli sesuatu, kita sedang menikmati layanan. Namun layanannya berbeda dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Di mana kalau layanan saat datang ke toko, ke perbankan, pelayanan tuntas sampai di sana. Tidak ada sebuah proses insurance atau jaminan pasca kejadian, pasca transaksi setelahnya, pasca layanan setelahnya. Tapi kalau pemerintah, contohnya bagaimana layanan KTP, bagaimana layanan kartu keluarga yang menjadi sebuah jaminan yang panjang. Bukan hanya saat itu saja, tapi sampai waktu sesudahnya. Sementara, kalau kita melihat hal tersebut berarti jelas, to order and to command, mengatur dan mengurusi. Kalau kita lihat, berbicara tentang to govern, ini berbicara to rule, to direct, mengatur, mengurusi, sehingga salah satu contohnya kalau berbicara tentang govern, the country is governed by a group of military leader. Governed dan governor berbicara tentang perorangnya. Nah, menarik ya. Kemudian kalau kita bicara pada akhirnya government dengan non, ini berbicara tentang way of ruling serta berbicara tentang controlling of country. Tadi disampaikan bahwa keberadaan pemerintah itu untuk mengatur, mengurus, termasuk proses mengawasi, controlling of country. Kita lihat sekarang, kalau kita bertanya dalam diri kita, pertanyaan muncul di teman-teman semua. Kenapa sih harus ada otonomi daerah? Tentu ini menjadi hal yang menarik. Pertanyaan bagi kita semua. Kenapa harus ada otonomi daerah? Dan yang kedua, apa tujuan desentralisasi? Ada 3 bentuk ya. Masih ingat? Yang pertama ada desentralisasi, kemudian yang kedua dekon, dan yang ketiga tugas pembantu. Terima kasih. 3 hal ini menjadi cara, tools,
bagaimana pemerintah bergerak, mengatur, dan juga berbuat. Hari ini kita akan berbicara kenapa harus otonomi daerah. Nah, ini berbicara tentang alasan sosial dan psikologisnya. Alasan penting menjadikan kenapa otonomi daerah itu harus ada. Dan yang kedua, apa sih hakikat tujuan dari desentralisasi? Kalau kita lihat, otonomi daerah itu adalah kewenangan satu unit pemerintahan yang bersifat subnasional untuk membuat sebuah kebijakan dan keputusan politik dan bersifat administratif secara independen dari pemerintahan pusat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Philip Mahfud dalam sebuah tulisannya. Dan yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah itu adalah hak, kewenangan, kewajiban. Ada 3 ya. Ada hak, kewenangan, kewajiban. Untuk apa? Daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas. Tadi di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan insight dari rekannya bahwa otonomi daerah itu mengatur, mengurusi daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk apa? Untuk potensi daerah, mengurusi daerah, kemampuan daerah, kemandirian daerah. Nah, yang kedua, desentralisasi sekarang. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah proses pelimpahan kekuasaan, tanggung jawab. Nah, kata kuncinya, kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada unit pemerintah daerah. Sehingga perwujudannya desentralisasi menjadi lebih jelas dibanding berbicara dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan. Sehingga Schema dan Rodinelli menempatkan keberadaan yang diartikan desentralisasi lebih berbicara tentang pelimpahan kekuasaan, pelimpahan tanggung jawab, termasuk sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi jelas ya, dua hal ini menjawab kenapa alasannya kalau kita tanda tanya ada yang namanya otonomi daerah dan desentralisasi. Kemudian, kalau kita bicara tentang sebuah alur pemerintahan daerah yang ada, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Sadu Wasistiono, ini kurang lebih alurnya. Keberadaan pemerintahan daerah di Indonesia itu diawali dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Bahkan sebelum kemerdekaan dikenal dengan konsep desentralisasi weight dengan lahirnya dominasi sentralisasi di tahun 1903 zaman Belanda. Jadi zaman Belanda cikal bakalnya sudah muncul. Setelah Belanda Jepang masuk juga muncul dengan konsep kyushukannya. Nah, di sini muncul desentralisasi mulai dikenal kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 dan perjalanan panjang Undang-Undang 2248, Undang-Undang 157, Undang-Undang 574, Undang-Undang Nomor 2299, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pada akhirnya ada di Undang-Undang 23 Tahun 2014. Jangan lupa tugas yang sudah saya berikan. Teman-teman silahkan mereview undang-undang tersebut dan nanti silahkan masukkan review tersebut di Sinau LMS yang kita miliki. Sehingga jadi bahan diskusi kita secara sinkronus juga. Kalau kita bicara tentang aturan, kurang lebih begini gambarannya. Ada hal yang melekat terkait dengan peran dan fungsi yang ada. Pertanyaannya, melekat itu seperti apa? Tadi otonomi daerah dan desentralisasi berbicara tentang kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan daerah. Nah, ini yang punya pusat. Pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, dan juga moneter serta kebijakan fiskal. Hal yang paling mudah, apakah ada dari keenam ini di daerah? Tidak ada. Karena ini melekat dimiliki oleh pusat. Ya. Kemudian terdapat juga urusan yang bersifat umum dan konkuren. Hal ini terkait dengan peran dan fungsinya. Konkuren itu ada yang bersifat wajib dan pilihan. Pilihan itu apa?
Otonomi daerah itu dilaksanakan oleh daerah. Otomatis tidak semua daerah memiliki ekosistem yang sama, memiliki kondisi yang sama, sehingga keberadaan pilihan itu menjadi hal yang sangat menarik. Setiap daerah diberikan keleluasan untuk memilih, dan ini menjadi sebuah alasan sosial psikologis. Ada yang ditanyakan untuk insight ini? Saya persilakan. Ya. Baik, Kakak izin bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai, pemerintah daerah itu, memiliki kewenangannya. Nah, bagaimana sih setiap daerah itu, untuk mengatur hal tersebut? Baik, kita berikan aplaus yang meriah. Pertanyaan yang sangat menarik. Kalau berbicara tentang bagaimana daerah diberikan keleluasaan, tentu saja hal ini didasarkan pada yang namanya kewenangan dulu. Apa yang menjadi kewenangan daerah, apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk bisa mengatur, mengurusi bagian mana yang dia urusi tersebut. Caranya apa? Dikenal dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Mulai dari ada yang namanya RPJMD, nah, rencana pembangunan daerah. Apakah itu yang sifatnya jangka panjang ataupun yang sifatnya jangka menengah. Di samping itu diperkuat ada yang namanya Renstra. Dan hal tersebut bisa diterjemahkan dengan ada yang namanya Renja, perencanaan program kerja tahunan. Hal ini sesuai dengan apa yang dinamakan tadi dengan inovasi daerah. Boleh daerah? Boleh, silakan. Selagi daerah mampu, bisa untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, kenapa tidak? Dan yang kedua, bagaimana caranya? Tentu hal ini mampu untuk bisa melibatkan berbagai pihak. Saat sekarang dikenal dengan konsep pentahelix ABCGM. Di situ ada akademisi, ada bisnis, ya. Kemudian ada apa lagi? Media, betul. Ada apa lagi? Betul. Tentu ini menarik. Sinergisitas dan juga kebersamaan dengan konsep pentahelix ini menjadi cara bagaimana pemerintah daerah untuk bisa berbuat dan berperilaku. Kemudian, apa yang menjadi bentuk-bentuk desentralisasi itu apa saja? Yang diberikan itu apa ke daerah? Satu, ada yang namanya bersifat politik dan kewenangan. Waduh, kita ini biasa di masyarakat umum kalau berbicara tentang politik seolah-olah menjadi hal yang sangat sedikit menyeramkan. Padahal tidak. Politik itu cara, metode untuk mencapai tujuan juga. Politik dalam hal ini jelas. Politik selama ini di lingkungan masyarakat menjadi seolah-olah hal yang sangat menakutkan. Padahal politik itu bicara tentang bagaimana mengatur, mengurusi, mencapai suatu tujuan politik. Sehingga kita bisa menyimpulkan dalam pertemuan di pagi hari ini, satu, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Tadi di pertemuan awal sampai dengan akhir kita berbicara tentang bagaimana pembagian urusan pemerintahan, pusat, daerah. Kedua, asas otonomi daerah. Kita bisa diskusi panjang untuk asas otonomi daerah tersebut. Serta bagaimana pola hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini yang menjadi titik poin di pertemuan kita saat sekarang. Dan menjadi dasar di pertemuan kita yang akan datang berbicara tentang tipologi yang ada. Rasanya kurang pas kalau tidak ada teman-teman yang memberikan sebuah insight benang merah pertemuan hari ini. Yang memberikan? Silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadila Fadila. Jadi pada intinya itu untuk mensejahterakan masyarakat dengan peran fungsi otonomi daerah dan tujuan serta prinsip otonomi daerah. Baik, hal yang sangat menarik. Kita berikan aplaus yang meriah. Pertemuan hari ini menjadi cara bagaimana kita memotret pemerintahan daerah dari sisi otonomi daerah dan juga desentralisasi. Terima kasih. Saya ingatkan kembali satu, jangan lupa untuk masuk ke dalam kolom diskusi yang ada di e-learning yang kita miliki, masuk ke Sinau. Teman-teman silakan memberikan pendapat, saran, masukan, dan berdiskusi dari sudut pandang masing-masing. Jangan lupa dan juga ada beberapa catatan penting untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan sama-sama diskusi tadi berbicara tentang tipologi otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang ada. Bandung memang lagi gerimis, tapi tidak mengapa. Bukan karena materi tipis, tapi waktu yang sudah menipis. Tetap semangat untuk apa? Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Tetap semangat, sehat selalu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.